Nah, nabda ya. Mubasyaratan. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fa ikhwati fillah fi hada al-liqa at-thayyib sanuwasil wa nastamir darsana fi maddah al-aqidah. Maddatuna al-yawm maddatul aqidah. Kullu wahid minkum ya'khudh kitabahu wa qalamahu wa daftaruhu wa kullu ma yahtaj labuddaan yu'iddu kullu minkum. Nah, jadi semua yang dibutuhkan ya ketika belajar, baik dia buku muqarrar, pena, buku tulis dan yang lainnya disiapkan. Wa tabhatsuna aidan makanan khaliyan mutmainnan ba'idan anid dawda wal aswatil muzijah likay yakun ad-dars ahsan wa afdal. Nah, jadi antum coba untuk tempat dikondisikan ya, jauh dari kebisingan ya. Cari tempat yang tenang, kondusif untuk lebih memudahkan kita ketika belajar ya. Karena kalau banyak nanti suara-suara, kita terganggu, teman kita terganggu. Oke, kita mulai aja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ad-da'wah ila tauhid sabilul anbiya alaihi wassalam wa atba'ihim. Mendakwahkan tauhid ya merupakan jalan yang ditempuh oleh para nabi, atas mereka semua salam. Begitu juga jalan yang ditempuh oleh pengikut-pengikutnya para nabi. Jadi semua pengikut nabi ya mengikuti metode dan apa yang didakwahkan oleh nabinya. Nah, diharapkan nanti ketika kita sudah mempelajari materi ini, ada beberapa poin penting yang harus sudah kita pahami ya. Yutawaqqa minka fi nihayatid dars an takuna qadiran an tuwaddih mattafaqu alaihi al-anbiya alaihi wassalam fi da'watihim. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita capai ketika kita sudah mempelajari materi ini. Jadi nanti kita semua bisa menjelaskan ya kesesuaian para nabi di dalam berdakwah. Maksudnya tentang apa yang mereka dakwahkan. Dari nabi yang satu dengan nabi yang lain itu ada kesesuaian, ada kesamaan ya. Kemudian juga nanti antum bisa mengetahui urgensi tauhid ya. Kemudian juga dapat menjelaskan hubungan di antara tauhid ya dan syirik. Maksudnya hubungan atau al-alaqah al-aksiyah ya. Kita dapat mengetahui apa perbedaan di antara tauhid dan syirik ya. Kemudian juga nanti diharapkan untuk bisa mengetahui dalil ya yang menunjukkan bahwa para nabi itu begitu antusias, begitu semangat untuk mendakwahkan akidah, menanamkan akidah dan mengingatkan umatnya dari kesyirikan ya. Nah, itu poin-poin yang
harus kita kuasai ya setelah kita mempelajari bab ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu lanjutan dari materi ini, kita ingin murojaah beberapa poin yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi, siapapun nabinya, adalah tauhid, ya, menanamkan akidah. Kemudian yang pertama kali para nabi tersebut larang adalah syirik, ya. Mereka melarang umatnya agar tidak melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan, ya. Misalnya mereka menyembah patung, berhala dan yang lainnya. Ini yang pertama kali dilarang oleh para nabi ketika mereka diutus. Nah, kemudian juga sudah kita jelaskan kemarin dua dalil yang disebutkan di dalam buku kita, yang mana dalil ini menunjukkan bahwa ketika Nabi diutus atau ketika seorang rasul diutus, maka nabi ataupun rasul tersebut pasti memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, penanaman akidah, dan melarang umatnya untuk melakukan kesyirikan. Berikut ini ada dalilnya di layar, antum sudah nampak ya, dan sudah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Nah, kemudian dalil yang kedua, walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Jadi di dalam dua ayat ini ada perintah yang mana ditujukan kepada umat tiap-tiap nabi tersebut. Mereka disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang namanya syirik. Nah, lanjutan dari itu semua adalah di sini ada nasyad, yaitu latihan. Iqra surata Al-A'raf au Hud. Bacalah surah Al-A'raf atau surah Hud. Wastakhrij minha ayataini. Dan carilah ya di dalamnya dua ayat, atau keluarkanlah dari dua surah tersebut dua ayat, tadullani ala anna awwala ma da'a ilaihil anbiya alaihi salam at-tauhid wa awwala ma nahaw anhu asyirku. Dua ayat yang menunjukkan bahwa yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi adalah tauhid, dan yang pertama kali mereka larang adalah syirik. Nah, berarti di sini kita diminta untuk mencari ayat di dalam surah Al-A'raf dan surah Hud yang mana kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa yang pertama kali didakwahkan oleh semua para nabi pasti tauhid, dan yang pertama kali mereka larang adalah kesyirikan. Nah, di sini jawabannya sudah Ustaz siapkan. Nanti tinggal antum catat ya. Tinggal antum salin di buku antum atau di buku muqarrarnya. Nah, ini ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ila madayana akhahum Syuaiba. Kami mengutus kepada kaum Madayan akhahum Syuaiba, saudara mereka yang bernama Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini diutus ke negeri yang disebut dengan negeri Madayan, ya. Jadi Nabi Syuaib diutus kepada kaum yang tinggal di negeri Madayan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau mengatakan, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, itu sama dengan ayat yang ada sebelumnya, yaitu yang sudah kita jelaskan, dua dalil yang disebutkan di dalam buku kita ini. Ya, jadi ada kalimat yang sama, atau ayat ini mirip dengan ayat Al-Qur'an yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Nah, di sini ada kalimat perintah, ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Syuaib untuk mendakwahi kaumnya. Kemudian Nabi Syuaib pun mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha", kalian sembahlah Allah. Ini adalah perintah untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayat tersebut, malakum min ilahin ghairuh. Nah, dalam ayat ini adalah ada kalimat penegasan agar kaum tersebut, ya, meninggalkan kesyirikan. Karena disebutkan di sini tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini sama dengan ayat yang ada sebelumnya, menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Kemudian kita lanjut yang ada di dalam surah Hud. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samud akhahum salihah, dan kami utus kepada kaum Samud akhahum salihah, saudara mereka yang bernama Salih. Jadi Nabi Salih diutus ke sebuah kaum yang bernama Samud, ya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Nah, di sini kan perintahnya sama, ya. Sama dengan ayat yang ada sebelum-sebelumnya, yaitu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Jadi dua ayat ini adalah dalil tambahan dari dua ayat yang sudah tersebut di dalam buku kita, ya. Artinya sudah ada 4 dalil yang sudah kita jelaskan, ya, yang sudah kita pahami, yang mana kandungan dari 4 ayat tersebut
yaitu sama, mengajak kepada tauhid dan melarang untuk melakukan kesyirikan. Jadi dari 4 ayat ini ya jelas ya bisa kita pahami bahwa memang semua para nabi dan rasul ya ketika diutus mereka pasti memulai dakwahnya dengan penanaman akidah dan melarang untuk berbuat syirik. Jelas kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Hunaka soal ya ikhwah? Fauzan Barata, fahimtah? Zarfan? Fahimna. Nah, Satria, fahimtah? Insya Allah paham. Masya Allah. Paham. Insyaallah. Oke. Betul Ustaz. Sebentar. Nah, untuk jawabannya ini 2 potongan ayat ini silahkan dicatat ya, karena di buku kita di buku Muqarrar Udah dicatat. ya, Udah dicatat. disuruh untuk mencari sebenarnya, tapi sudah Ustaz carikan, jadi antum tinggal catat ya, dicatat segera mungkin ya, secepat mungkin ya, seperti biasa bagi yang bisa misalnya langsung difotokan atau dibuat tangkapan layar screenshot ya silahkan. Bagi yang ingin menulis langsung pakai pena pulpen silahkan ya. Nah, kita kasih waktu untuk menulis 2 ayat ini 5 menit ya. Insya Allah itu selesai 5 menit untuk mencatat 2 ayat ini. Nah, tepat dulu. Ana izin ilal Nah, jadi semuanya harus mencatat ya. Semuanya harus sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang ada di buku ini. Adapun metodenya, apakah dia menulis atau dia fotokan, screenshot, itu kembali kepada masing-masing antum ya. Ya, silahkan dimulai. Ustadznya ini Ustadznya kemana? Itu ada di Patri. Ada Patri. Ada Patri. Kok dia di mute ya?
Nggak ada, Ustaz. Nggak tahu kemana Sudah ini. selesai dicatat? Ada yang belum? Hola, Ustaz. Kelas. Hola, Ya, Ustaz. bagi yang udah selesai jangan ribut dulu ya. Khawatir mengganggu teman-teman yang lain. Iya, Ustaz. Nah, Tar, jangan berisik, Tar. oke, kelas jami'an. Holas. Kelas. Nah, kita lanjut kalau udah selesai. Ya, itu di halaman 54 ya, paling atas. Ya. Sekarang kita pindah ke halaman 54 paling atas. Ya. Dilihat bukunya. Nah, di situ ada judulnya dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tauhid wa nabadi asyirki. Dakwah Nabi kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tauhid wa nabadi asyirki. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wa afdaluhum. Nah, untuk artinya sudah ada di bawah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penutup para nabi
Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah penghabisan atau penutup para nabi. Jadi ketika ada orang yang mengaku nabi, ya setelah nabi diutus, maka pastikan itu adalah nabi KW, ya, palsu. Wa afdaluhum, dan yang paling afdal di antara mereka. Jadi kalau misalnya ditanya siapakah penutup para nabi, maka jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapakah yang paling afdal? Jawabannya sama, ya. Yang paling utama gitu ya adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad saru ala ma saru alaihi jami'ul anbiya'i alaihimussalam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh semua para nabi, atas mereka salam. Para nabi yang ada sebelum nabi diutus, ya, mereka membawa agama yang namanya agama Islam. Mereka mendakwahkan tauhid. Mereka melarang umatnya untuk melakukan kesyirikan. Maka nabi pun sama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama, ya. Beliau juga mendakwahkan tauhid, membawa agama Islam dan melarang umatnya untuk melakukan kesyirikan. Fakanat da'watuhu qa'imatan 'alal amri bi tauhidillah. Jadi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dakwah para nabi yang ada sebelumnya, para rasul yang diutus sebelumnya, tegak di atas perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasil ibadati lahu wahdah, dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Wa nabadi asyirki, dan meninggalkan atau mencampakkan kesyirikan. Wa tahdhir minhu, dan mengingatkan umat, ya, dari bahayanya syirik tersebut. Jadi semua nabi yang diutus, ya, membawa misi tauhid. Mereka mengarahkan atau membimbing umat agar selalu mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar mereka menjauhi kesyirikan, ya. Kana min awaili ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'anil Karim wa umira bihi qauluhu ta'ala. Termasuk yang mula-mula ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau disuruh untuk berdakwah adalah firman Allah berikut ini. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujuza fahjur, dan perbuatan dosa berupa menyembah berhala tinggalkanlah. Jadi ini termasuk ayat yang mula-mula turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah turunnya ayat Iqra, ya. Pertama kali kan Iqra, kemudian setelah itu turun beberapa ayat yang lain dan termasuk surah ini, ya. Nah, di dalam ayat ini, ya, jelas bahwa
Nabi diperintahkan untuk ya mengajak umatnya agar mereka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sesembahan, baik dia berhala, patung, dan yang lainnya. Itu tadi terdapat di dalam ayat warujuza fahjur. Tinggalkanlah perbuatan dosa, tinggalkanlah menyembah berhala. Ya, di ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan kepada orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya. Nah, di situ juga disebutkan tadi kum fa'anzir, ya. Bangunlah, berilah peringatan. Ini adalah perintah untuk berdakwah, ya. Untuk mendakwahkan baik dia keluarga terdekatnya, kaumnya, dan seluruh orang-orang yang bisa didakwahi. Ya. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu pun bersihkanlah, sucikanlah. Nah, inti dari yang kita sebutkan tadi adalah bahwa Nabi mendakwahkan tauhid, ya, dan meninggalkan kesyirikan, dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan, ya, wa nabadi asyirki, meninggalkan atau mencampakkan kesyirikan. Nah, kita ada waktu kurang lebih 3 menit lagi nih, ya. Jadi Ustadz kasih waktu untuk mencatat artinya, ya. Sini lumayan Udah, agak Tat. panjang, ya, silahkan dicatat. Yang Dicatat bisa Adri, langsung bukan di cepat, ya, screenshot. jadi screenshot, ya, silahkan dipoto, silahkan, ya. Oh, boleh, tuh screenshot boleh. Nah, waktu kita Habis tinggal screenshot, 3 menit 22 detik, ya. Usahakan bisa selesai. Kalau misalnya belum selesai, ini nanti akan keluar sendiri, ya, atau Zoom-nya akan bubar sendiri, ya, berarti waktu sudah habis. Bisa diatur, Ustaz. Kalau Zoom gini bisa diatur waktunya, Ustaz. Nah, coba diaktifkan dulu semua kameranya untuk melihat siapa yang hadir. Ya, sebentar sebelum kita tutup, ya. Ayo, kameranya dihidupkan dulu. Ya, Raihan, Fargas, Raski udah, ya udah. Nah, Hamam, Mikael, Ilmi, Syauki, Raihan, Muhammad Raihan. Oke, pengabsenan udah selesai. Lanjut mencatat, ya, masih ada waktu 2 menit lagi. Nanti kalau belum selesai, kita lanjut di pertemuan setelah ini, di pertemuan berikutnya. Oke. Tat, besok libur gak, Tat? Yang ngomong Adripati. Kenapa libur besok? Enggak, besok gak libur. Bohong. Ya, Ustadz nggak tahu, nanti kalau ada info dari sekolah kita share di grup. Nah,
Yes, pindah. Yes. Bagas. Ada kelas 8A bodo amat. Kalah juga. Bohong aja super gas. Tidak percaya. Nanti lihat dah gue nanti ke sekolah hari Sabtu sama Alif Bacot. Lu emang gak sekolah. ke sekolah ya. Sampai ke sekolah gue masuk ke ruang Fans BK. Jupe, diem aja udah fans Jupe. Fans Jupe mana nih fans Jupe? Mana nih fans Jupe nih? Kalah nih sama Porto. Fans Jupe Udah dan ya, keras. Udah yang ke Bantai mah udah.